Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai manajemen proses dengan dosen pengampu Ibu Uis Mustika Priyanganti Eskom MTI. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nova Agnesia sebagai moderator, dan rekan saya ada Kak Nova Putri Cahyani sebagai penyaji, dan Kak Rizky Anggi Triyono sebagai notulis. Halo. Baik, kita mulai saja presentasi ini dari Kak Nova. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Kak Anes, terima kasih. Baik Kak, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian manajemen proses. Manajemen proses yaitu bagian terpenting dari upaya mengembangkan dan meningkatkan proses. Jadi, manajemen proses yaitu suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam fungsinya, untuk mengembangkan dan meningkatkan derajat efisiensi dan efektivitas, manajemen proses juga merupakan salah satu perangkat kerja yang sangat potensial dalam upaya peningkatan nilai-nilai kepuasan konsumen. Baik Kak, sebelum saya melanjutkan slide berikutnya tentang fungsi manajemen proses, apakah di pengertian manajemen proses ada hal yang ingin ditanyakan? Cukup. Cukup ya Kak Rizky ya, baik, terima kasih. Baik Kak, kita lanjut ya Kak di slide berikutnya, yaitu tentang fungsi manajemen proses nih. Fungsi manajemen proses itu terbagi dari 4 bagian Kak. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang planning atau perencanaan terlebih dahulu ya Kak ya. Yang dimaksud dengan planning yaitu pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Membuat keputusan biasanya menjadi bagian dari perencanaan, karena setiap pilihan dibuat berdasarkan proses penyelesaian setiap rencana. Planning penting karena banyak beberapa dalam menggerakkan fungsi manajemen yang lain. Contohnya itu setiap manajer harus membuat rencana pekerjaan yang efektif di dalam kepegawaian organisasi nih Kak. Lanjut ya Kak ya, untuk organizing atau pengoperasian nih Kak, penjelasannya yaitu tentang proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Aspek utama lain dari organizing adalah mengelompokkan kegiatan ke departemen atau beberapa subsidi lainnya, misalnya nih kepegawaian, untuk memastikan bahwa sumber daya manusianya diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Lanjut yang ketiga, itu ada actuating nih Kak, tentang perencanaan atau pengoperasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu, maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun, kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Lanjut Kak, yang keempat ada controlling nih Kak. Controlling itu apa sih? Controlling yaitu agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengorganisasian, sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi.
antisipasi, dan penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan zaman. Baik Kak, dari fungsi manajemen proses nih Kak, ada 4 bagiannya. Sebelum saya melanjutkan di slide berikutnya, apakah ada hal yang ingin dipertanyakan atau ada hal yang kurang jelas? Bisa ditanyakan Kak sebelum saya melanjutkan slide berikutnya. Oke, baik. Saya ingin bertanya, apa saja faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan manajemen proses? Baik Kak Rizky, untuk faktor-faktornya ya Kak ya, itu tuh ada 5 Kak faktor pendukungnya, yaitu ada spesifik, ada measurable, ada activable, ada realistis, ada time. Nah, di sini saya akan bahas tentang spesifik dulu ya Kak ya. Spesifik itu perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya, tidak terlalu melebar dan terlalu idealis. Untuk measurable artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Lanjut Kak, tentang actionable artinya dapat dicapai. Jadi bukan angan-angan nih Kak. Kalau misalkan kayak mimpi ya, mimpi kan angan-angan, itu tuh bukan. Lanjut Kak, dari realistis nih Kak. Maksudnya itu sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, tapi tetap ada tantangannya. Kalau untuk time, itu maksudnya ada batas waktu yang jelas, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan, sehingga mudah tuh dinilai dan dievaluasinya. Kalau nggak ada waktu yang jelas, kita susah untuk mengevaluasinya. Baik Kak Rizky, apakah kurang jelas atau ada hal lain yang ingin disampaikan atau ditanyakan lagi Kak? Baik, sudah cukup sih saya rasa. Cukup ya Kak Rizky ya, baik, Ya, terima baik. kasih. Kita lanjut ya Kak ya untuk slide selanjutnya. Jelaskan tentang strategi manajemen proses. Nah, di strategi manajemen proses ini ada 5 nih Kak tahapannya. Yang pertama itu ada pemetaan proses, ada diagnosis proses, ada desain proses, ada implementasi proses, dan yang terakhir itu pemeliharaan proses. Nah, untuk pemetaan proses yaitu upaya untuk menyajikan semua proses termasuk input, ada output, kendala, dan arus. Dalam suatu perusahaan biasanya disajikan ke dalam diagram alur tuh Kak kalau untuk pemetaan proses di suatu perusahaan. Lanjut Kak, di sini saya juga akan mengambil contoh dari desain operasi nih Kak. Kalau untuk desainnya itu bagaimana kita mendesain proses input dan output, serta bagaimana kita mendesain produksi dari sebuah produk dan lokasinya. Proses desain ini proses yang sangat penting karena bersifat long term atau perencanaan jangka panjang. Lanjut Kak, sebelum mengakhiri presentasi kali ini, apakah ada hal lagi nih yang ingin ditanyakan oleh kakak-kakak sekalian? Boleh Kak ditanyakan? Oke, baik. Jadi ini dalam tahapan proses Kak ya. Nah, jadi saya ingin bertanya, apa saja sih tahapan-tahapan dalam penciptaan proses? Baik Kak, untuk tahapan-tahapan ya Kak ya, tahapan-tahapan untuk penciptaan proses itu ada 5 Kak. Yang pertama, beri satu identifier unik ke proses baru. Isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang berisi satu isian berproses. Yang kedua Kak, alokasikan ruang untuk proses. Yang ketiga, PCB harus diinisialisasi. Yang keempat, kaitan-kaitan antar tabel dan senarai yang cocok dibuat.
Lanjut Kak, yang terakhir itu, bila diperlukan struktur data lain, maka segera dibuat struktur data itu. Nah, Kak Rizky, untuk tahapan-tahapan proses penciptaan proses nih, apakah ada yang mau ditanyain lagi atau udah cukup Kak untuk jawabannya? Cukup sih, saya cukup puas dengan jawabannya tadi. Oke, itu aja paling. Oke Kak Rizky, baik. Cukup ya Kak ya? Baik, cukup. Oke, terima kasih Kak Rizky. Baik. Untuk sebelum kita mengakhiri presentasi kali ini, boleh deh nih nanti Kak Anes yang akan menyimpulkan nih apa sih kesimpulan dari presentasi yang kita bahas kali ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Kak Anes. Baik, saya akan menyimpulkan hasil presentasi ini. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi atau program yang sedang dijalankan atau software yang sedang dilaksanakan termasuk sistem operasi yang disusun menjadi sejumlah proses sekuensial. Sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti sistem operasi. Sekian presentasi dari kami. Harapan kami semoga materi yang kami bawakan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya pribadi dan rekan-rekan saya, kami mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.